warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dari kelas PGMIC atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang dimana tugas ini saya tujukan kepada Bapak dosen Bapak Muhammad Ilham SPD MPD selaku dosen mata kuliah IPS di SD dan MI. Baik, mungkin langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang kebutuhan manusia dapat dikelompokkan. Jadi kebutuhan manusia yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama satu, yaitu menurut intensitasnya. Jadi menurut intensitasnya itu terbagi atas 3 bagian lagi. Yang pertama kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan yang tidak mau harus dipenuhi. Misalnya seperti beras, kemudian sayuran, nutrisi, protein, karbohidrat, dan lain sebagainya. Karena kebutuhan ini harus dipenuhi bagi kestabilan tubuh manusia. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang terpenuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Misalnya seperti barang-barang elektronik seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Itu akan terpenuhi apabila kebutuhan primer itu sudah mulai mencukupi. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan atas barang mewah. Misalnya saja seperti mobil, motor, kemudian gedung-gedung, ruko-ruko, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan tersier ini sering memiliki kekurangan, antara lain pajak yang sangat begitu banyak. Kemudian yang kedua itu adalah menurut jangka waktunya. Kebutuhan manusia menurut jangka waktunya dapat terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama satu, kebutuhan sekarang. Artinya kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Misalnya kebutuhan akan makanan dan akan minuman. Itu tidak akan dapat ditunda karena itu merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua ada kebutuhan masa yang akan datang. Jadi kebutuhan ini disediakan sekarang tetapi dibutuhkan suatu saat yang akan datang. Ini misalnya seperti beras, kemudian seperti pasokan gula, garam, dan sebagainya yang berada di rumah. Itu memang tidak dibutuhkan di waktu sekarang, tetapi yang akan datang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu ada kebutuhan tidak menentu. Jadi kebutuhan ini tidak diperkirakan sebelumnya, misalnya seperti obat-obatan, kemudian seperti alat-alat kesehatan dan lain sebagainya, karena pada umumnya itu merupakan kebutuhan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kemudian kita berpindah ke slide berikutnya tentang kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya ini terbagi atas dua, ada kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan kesehatan berupa makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Sedangkan yang kedua itu ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini merupakan sebuah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa, seperti berupa pendidikan, hiburan, dan ketenteraman. Jadi kebutuhan rohani berkaitan dengan jiwa manusia. Kemudian yang keempat yaitu adalah menurut subjek yang membutuhkan, yaitu ada kebutuhan individu. Jadi kebutuhan individu ini merupakan kebutuhan yang satu dan lainnya tidak sama. Ini contohnya misalnya antara satu orang dengan orang lain pasti kebutuhan individunya berbeda. Mungkin ada yang membutuhkan beras, kemudian ada juga membutuhkan sayuran, ada juga yang membutuhkan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan berkelompok. Jadi kebutuhan kelompok ini ditujukan untuk kepentingan bersama. Jadi untuk kepentingan bersama, misalnya di sebuah organisasi mereka membutuhkan dana atau anggaran untuk bagaimana menjalankan organisasi mereka dengan baik. Kemudian kita berpindah ke slide berikutnya, itu mengenai tentang produksi. Jadi kita awali dengan produksi ya. Pengertian produksi jadi pengertian produksi ini terbagi atas dua pengertian. Yang pertama yaitu dalam arti sempit. Jadi dalam arti sempit ini produksi diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang sehingga tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak masuk produksi. Jadi intinya begini, produksi itu kita menciptakan sebuah barang, kita menciptakan sebuah kuantitas sehingga sesuatu yang kita tentukan itu dapat bernilai harganya. Sedangkan kalau menurut dalam arti luas, produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang, di mana suatu barang itu dikatakan memiliki nilai apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan kalau dalam arti luas, produksi itu usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Misalnya ada saja dalam kita ber-UMKM atau usaha menengah kecil,
itu pasti kita akan bagaimana memutar pikiran kita agar segala sesuatu yang kita terapkan itu dapat bernilai income atau pendapatan. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya tentang faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini terbagi atas dua lagi, ada SDA diperbarui dan SDA tidak dapat diperbarui. Jadi SDA diperbarui itu seperti misalnya awali konsepnya adalah sumber daya alam yang habis dan yang apabila habis bisa digunakan kembali. Misalnya ada sinar matahari, air dan lain sebagainya. Sedangkan SDA yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang kita gunakan apabila habis itu tidak bisa lagi kita gunakan. Misalnya seperti minyak bumi, batu bara, nikel dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini terbagi atas 3 lagi, yaitu ada yang terdidik, terlatih, serta tidak terdidik dan terlatih. Jadi sumber daya manusia yang terdidik itu seperti misalnya guru, dosen, polisi, apoteker dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalnya sumber daya manusia yang terlatih, misalnya seperti supir, kemudian masinis dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya manusia yang tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu seperti misalnya seperti pengamen, pengemis dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke sumber daya modal. Jadi sumber daya modal ini terbagi atas 2 lagi, ada modal sendiri dan modal asing. Jadi modal sendiri ini modal yang dikeluarkan oleh seseorang yang mempunyai perusahaan atau yang punya usaha tersebut. Sedangkan kalau modal asing adalah modal yang disalurkan oleh pihak luar dan diberikan kepada kita agar bisa menjalankan usaha yang kita akan tekuni. Kemudian yang keempat yaitu adalah keterampilan pengusaha atau skill. Jadi segala sesuatu faktor produksi sangat dipengaruhi oleh skill manusia. Kemudian kita beralih ke pembahasan berikutnya, itu tentang tindakan atau menciptakan nilai guna suatu barang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kegiatan untuk menciptakan barang baru, misalnya kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Kemudian yang kedua, kegiatan dengan cara mengubah bentuk sehingga barang tersebut meningkatkan kegunaannya, misalnya kayu diubah menjadi meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang memerlukan sehingga barang tersebut kegunaannya meningkat, misalnya pasir di sungai dipindahkan ke kota tempat pembangunan. Kemudian berikutnya ada juga kita dapat mengatur waktu penggunaan suatu barang, misalnya padi pada waktu panen harga yang murah, kemudian kita simpan dalam gudang dan pada saat musim itu akan harganya mungkin melimpah, apalagi di daerah-daerah perkotaan yang memang suplainya berkurang. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan memindahkan hak milik sehingga kegunaannya meningkat, misalnya melalui perdagangan. Kemudian seperti cangkul dan sabit yang masih dimiliki oleh toko, kegunaannya kurang. Setelah dibeli dan menjadi milik petani, maka kegunaannya meningkat, seperti misalnya membajak sawah, mengelola padi dengan baik. Kemudian yang keenam, kegiatan menyediakan jasa. Jadi ini misalnya tindakan yang dilakukan oleh seseorang dokter yang sedang merawat pasien, sedangkan seorang guru yang sedang mengajar. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya itu tentang bagaimana sih untuk memperluas produksi sehingga dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, 1, ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah meningkatkan produksi dengan cara menambah atau memperluas faktor produksi yang digunakan. Sebagai contohnya itu untuk meningkatkan produksi pertanian dilakukan dengan cara menambah luas lahan pertanian. Mungkin dengan cara menambah luas lahan pertanian, mungkin kita dapat melakukan bercocok tanam dengan baik karena lahan yang kita gunakan semakin lebar. Kemudian yang kedua itu ada intensifikasi. Intensifikasi adalah meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan produktivitas tanpa menambah faktor produksi. Misalnya di bidang pertanian untuk meningkatkan produksi digunakan bibit unggul. Karena bibit unggul ini pasti digunakan agar bagaimana hasil produktivitas dari sebuah pertanian itu akan bertambah. Kemudian yang ketiga itu ada diversifikasi. Diversifikasinya adalah usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis hasil produksi, yang dimana barang-barang yang dihasilkan ditambah jenis atau mutunya sehingga akan meningkatkan hasil produksinya. Misalnya di bidang pertanian, sawah tidak hanya ditanami satu jenis tanaman, tetapi ada berbagai jenis tanaman tumpang sari. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya itu mengenai tentang distribusi. Jadi distribusi kita awali di pengertiannya, yaitu yang dimana distribusi adalah
semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi distribusi ini berperan penting bagaimana bisa menyalurkan ke masyarakat agar bagaimana masyarakat bisa menikmati olahan dari hasil produksi. Kemudian kita pindah ke yang berikutnya itu adalah fungsi distribusi. Jadi fungsi distribusi ini yang pertama itu menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua, membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual oleh konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu kita dapat membahas tentang saluran distribusi. Jadi saluran distribusi ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama satu, bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Jadi ini misalnya di sebuah pasar mungkin banyak stok-stok barang yang dapat disebarkan oleh pedagang-pedagang besar dan kecil sehingga mereka mungkin bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal kembali. Kemudian yang kedua ada bentuk selektif. Jadi bentuk selektif ini merupakan distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Jadi mereka melakukan selektif karena mungkin mereka memiliki nilai kerjasama yang kuat mungkin dan beberapa faktor-faktor lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada bentuk eksklusif. Jadi bentuk eksklusif ini merupakan saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani sebuah produk. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya yaitu tentang saluran distribusi kembali. Kita bahas lebih jelas lagi. Di mana saluran distribusi itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu saluran distribusi langsung dari produsen ke konsumen. Biasanya hanya sedikit barang yang dipasarkan secara langsung. Misalnya seorang petani menjual berasnya kepada konsumen dengan cara dibawa sendiri ke pasar. Kemudian yang kedua yaitu ada saluran tidak langsung, yang dimana dibagi menjadi dua. Ada produsen ke pengecer ke konsumen dan produsen ke grosir ke pengecer ke konsumen. Jadi saluran ini sangat penting untuk bagaimana bisa menyalinkan tali silaturahmi atau solidaritas dari antara distribusi dan konsumen atau pengguna. Kemudian sekarang kita beralih ke lembaga-lembaga distribusi. Jadi lembaga-lembaga distribusi ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama satu ada disebut dengan grosir. Jadi grosir ini adalah pedagang perantara yang membeli barang dan dagangan untuk dijual kembali, terutama kepada pengusaha lain, bukan kepada konsumen. Grosir ini berfungsi untuk mengumpulkan dan menyebarkan barang produksi. Grosir merupakan sumber pasokan yang penting bagi pengecer. Jadi grosir ini mereka memberi dagangan, membeli barang dagang untuk dijual kembali kepada produsen ataupun distributor. Kemudian yang kedua itu ada agen. Agen ini merupakan pedagang perantara yang tidak membeli dan memiliki barang yang mereka jual. Agen biasanya dibayar dengan suatu komisi berdasarkan volume penjualannya. Jadi agen ini mereka memasang target tetapi mereka tidak membeli sebuah barang. Misalnya saja ada seseorang yang diberikan amanah agar bisa melariskan jualan atau produk-produk dari seseorang, sehingga dari hasil produk yang dia jual itu mungkin dia mencapai target dan mendapat sebuah komisi, entah itu berapa persen. Kemudian yang ketiga ada pedagang eceran atau retailer. Jadi pengecer ini adalah suatu pedagang yang membeli barang-barang dari produsen atau grosir kemudian menjualnya kepada konsumen. Jadi pedagang eceran ini mereka menjual kembali ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi agar bagaimana modal mereka dapat kembali. Kemudian kita beralih ke alat-alat distribusi, yang dimana alat distribusi terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama satu alat pengangkut. Jadi alat pengangkut ini berguna untuk memindahkan atau menyalurkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Ini misalnya sering kita gunakan seperti misalnya truk, kemudian mobil, untuk bagaimana bisa menyalurkan diakses tempat pendistribusian barang. Kemudian yang kedua yaitu ada alat penyimpanan atau gudang. Jadi gudang ini sangat diperlukan untuk menyimpan barang yang belum terjual serta untuk menampung barang yang belum tersalurkan. Gudang ini sangat penting untuk menyimpan barang-barang yang memang belum digunakan agar bagaimana bisa terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, ini mungkin sangat penting sekali, yaitu tentang alat promosi. Promosi ini sangat penting dalam perdagangan karena usaha untuk memperkenalkan barang-barang kepada masyarakat umum. Tanpa adanya promosi, maka suatu barang itu tidak akan mungkin dikenali oleh masyarakat. Mungkin cara dapat gunakan untuk promosi antara lain melalui iklan, reklame, selebaran, pameran, majalah, radio, televisi, dan media-media lainnya.
Kemudian kita beralih ke konsumsi. Jadi konsumsi ini sama kita sebut sebagai seperti masyarakat atau penikmat dari apa yang telah dihasilkan oleh produksi dan distribusi. Jadi konsumsi ini adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Secara garis besar, barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada barang konsumsi yang digunakan habis atau satu kali pemakaian, misalnya ada makanan, minuman, buah-buahan dan sebagainya. Sedangkan yang kedua itu ada barang konsumsi yang gunanya akan habis secara berangsur-angsur, misalnya seperti meja, kursi, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Sedangkan kita akan membahas kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi. Yang pertama, satu, tersedianya barang yang dibutuhkan. Jadi dalam ilmu ekonomi itu semakin banyak barang yang dibutuhkan, maka pengeluaran itu akan semakin banyak. Begitu juga dengan barang yang dibutuhkan. Apabila seseorang tersebut membutuhkan barang sangat banyak, maka dia akan bagaimana bisa tinggalkan konsumsi yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, harga barang. Jadi harga barang ini sangat mempengaruhi jiwa konsumsi seseorang. Semakin mahal barang yang diterapkan dalam sebuah toko, maka seseorang itu akan lebih memilih barang yang lebih murah. Kemudian yang ketiga, ada penghasilan atau pendapatan. Jadi penghasilan dan pendapatan ini sangat mempengaruhi juga tindakan konsumsi seseorang. Semakin tinggi penghasilan atau pendapatan seseorang, maka tindakan konsumsinya akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Contoh skala kebutuhan untuk seseorang sebagai berikut. Yang pertama, sangat pentingnya, apalagi kebutuhan pertama itu ada makan, kemudian kebutuhan kedua ada pakaian, kebutuhan ketiga ada tempat tinggal, kebutuhan keempat ada kesehatan, kebutuhan kelima ada pendidikan, kebutuhan keenam ada sosial, kemudian kebutuhan ketujuh ada hiburan, kebutuhan kedelapan ada menabung, dan kebutuhan kesembilan dan lain-lain. Jadi kebutuhan manusia itu sangat banyak dan dapat digolongkan beberapa bagian seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya tentang nilai suatu barang. Jadi nilai suatu barang ini adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain, serta kemampuan barang untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi nilai tukar ini terbagi atas dua, ada disebut dengan nilai tukar. Jadi nilai tukar merupakan sebuah kemampuan suatu barang dapat ditukarkan dengan barang lain. Terbagi atas dua. Yang pertama itu ada objektif. Jadi objektif ini merupakan kemampuan suatu barang karena barang tersebut dapat ditukarkan dengan barang lain. Misalnya ini sering kita alami atau sering kita jumpai di Facebook, apalagi seperti misalnya Kendari, ada sebuah platform yang menjelaskan tentang pertukar barang antara satu barang dengan barang lain, entah itu sesama barang atau sesama uang. Kemudian yang kedua itu ada subjektif. Subjektif ini diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang dan setiap orang dapat berbeda-beda. Jadi ini difaktori karena beberapa hal, antara lain dari faktor kegunaan barang serta faktor kemahalan suatu barang. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya itu tentang nilai pakai. Nilai pakai ini merupakan kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Jadi nilai tukar ini dapat dibagi menjadi dua, ada nilai objektif dan nilai subjektif. Nilai objektif ini adalah kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya saja seperti kendaraan, kemudian minuman dan pakaian dan sebagainya. Sedangkan kalau nilai pakai subjektif adalah arti yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya dengan adanya subjektif ini, seseorang bisa memenuhinya kebutuhannya dengan baik. Baik itu seperti kebutuhan pribadi, kebutuhan individu, kelompok, dan kebutuhan lainnya. Dan untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, antara produksi, distribusi, dan konsumsi itu merupakan salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian di Indonesia, yang dimana produksi ini merupakan sesuatu yang diciptakan, sedangkan kalau distribusi itu menyalurkan, sedangkan kalau konsumsi itu penikmat atau pengguna dari jasa produksi dan distribusi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.
kesalahan datang dari saya pribadi dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.